Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mereview kalimat tunggal dan kalimat majmuk. Sebelum saya melanjutkan ke materi, alangkah baiknya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Zulkarnain Akbar dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, NIM 20188201041. Jelaskan yang pertama kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu klausa atau pola kalimat. Dan saya mengambil contoh kalimat umur kita terus bertambah. Umur kita sebagai subjek terus bertambah sebagai predikat. Kalimat tunggal ada beberapa jenis, ada 5 jenis. Yang pertama, kalimat tunggal adjektiva. Kalimat tunggal adjektiva adalah kalimat tunggal yang memiliki predikat kata sifat. Contohnya, Rifki adalah anak laki-laki yang pendiam. Kata sifat dalam kalimat ini yaitu pendiam. Rifki sebagai subjek adalah sebagai predikat, anak laki-laki sebagai objek, pendiam sebagai keterangan. Yang kedua adalah kalimat tunggal nomina. Kalimat tunggal nomina adalah kalimat yang memiliki predikat berupa kata benda. Saya mengambil contoh orang yang berdiri tegap di seberang halte itu. Kata benda pada kalimat ini yaitu halte. Untuk orang sebagai subjek yang berdiri tetap sebagai predikat, di seberang sebagai objek, halte sebagai keterangan. Yang ketiga yaitu kalimat tunggal numeralia. Kalimat tunggal numeralia adalah kalimat tinggal yang mempunyai predikat berupa kata bilangan atau hitungan. Saya di sini mengambil contoh kalimat pembangunan ruko itu selama 2 tahun. Untuk pembangunan sebagai subjek, ruko itu sebagai predikat, selama 2 tahun sebagai keterangan. Untuk yang keempat yaitu kalimat tunggal preposisi. Kalimat tunggal preposisi adalah kalimat tunggal yang salah satu jenis kalimat mempunyai predikat berupa kata depan. Contoh yang saya ambil yaitu aku ada di depan gerbang. Kata depan yaitu di. Untuk aku sebagai subjek, ada di depan sebagai predikat, gerbang sebagai objek. Kelima yaitu kalimat tunggal verba. Kalimat tunggal verba adalah kalimat tunggal yang predikatnya merupakan kata kerja. Saya mengambil contoh kalimat Saskia membaca majalah. Untuk kata kerja pada kalimat tersebut yaitu membaca. Saskia sebagai subjek, membaca sebagai predikat, majalah sebagai objek. Yang kedua, saya akan menjelaskan kalimat majmuk. Di sini ada beberapa jenis kalimat majmuk. Yang pertama, kalimat majmuk setara. Kalimat majmuk setara adalah kalimat yang memiliki kesamaan artinya, yang mempunyai pola kalimat yang sama. Contoh, klausa pertama, Rani tidak masuk sekolah, dan klausa yang kedua, sakit perut. Gabungan kata, Rani tidak masuk sekolah karena sakit perut. Rani sebagai subjek, tidak masuk sebagai predikat, sekolah objek, sakit perut keterangan. Kalimat yang sama dari kesamaan dari kalimat ini yaitu Rani tidak masuk sekolah dan sakit perut ya tidak masuk sekolah. Yang kedua, kalimat majmuk bertingkat. Kalimat majmuk bertingkat adalah kalimat
yang menghubungkan waktu. Saya di sini mengambil contoh ayahku pulang dari Malang pada malam hari. Ayahku sebagai subjek, pulang sebagai predikat, dari Malang sebagai objek, pada malam hari sebagai keterangan. Yang ketiga yaitu kalimat majemuk rapatan. Kalimat majemuk rapatan adalah kalimat yang ada dua disaudarakan menjadi satu kalimat atau membuat kalimat sederhana. Contohnya di sini klausa 1, Rani menghadiri pernikahan, dan klausa 2, Yahya menghadiri pernikahan. Penggabungan kata dalam kalimat klausa 1 dan klausa 2 yaitu Roni dan Yahya menghadiri pernikahan. Untuk kata penghubung pada kalimat ini yaitu dan. Roni sebagai subjek, Yahya sebagai subjek, menghadiri sebagai predikat, pernikahan sebagai objek. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.